Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ketiga di bulan Ramadan ini kita bertemu kembali dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang di Jabodetabek yang tarawihnya di rumah, dan kita sebagian di daerah termasuk kita di Indramayu yang tarawihnya di masjid tapi pakai masker pengap, sama-sama lelah, tapi mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah menjadi amal soleh kita, dan kita tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Mohon kepada Allah mudah-mudahan wabah atau virus COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati ibadah berjamaah kembali di masjid seperti biasanya. Mudah-mudahan doa yang serempak di bulan mulia dalam kondisi suci bersih mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, hari ini edisi spesial. Jadi berkaitan dengan fikih ibadah di masa Covid-19. Menjalankan ibadah Ramadan dengan nyaman, dengan tetap memperhatikan arahan pemerintah, juga protokol yang harus kita lakukan gitu. Tapi tidak ada masalah, baru 2 hari, masih ada waktu panjang. Paling tidak biar kita menikmati Ramadan dan tanpa dibayang-bayangi oleh perasaan kurang sempurna atau perasaan tidak maksimal di dalam menjalankan ibadah Ramadan karena kondisi yang kita hadapi bersama. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, sebagai pengantar kenapa tema ini perlu dibahas. Pertama, bahwa ibadah itu adalah misi besar kita sebagai manusia dalam hidup ini. Bahwa tugas besar kita dalam hidup adalah al-ubudiyah, penghambaan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah yang kita lakukan itu adalah kita yakini berbasis keimanan. Artinya bahwa ketika Allah berikan kepada kita keimanan, maka al-iman as-sahih yuthmiru al-amal. Maka iman yang benar melahirkan amal. Iman yang benar melahirkan amal perbuatan. Berpengaruh nggak? Ya. Jadi bahwa amal perbuatan ibadah yang kita lakukan itu adalah karena keyakinan kita yang selama ini kita miliki. Makanya kemudian ini jadi masalah ketika amal ibadah yang sudah biasa kita lakukan, kita rawat, kita jaga, bahkan sudah bisa kita nikmati, tiba-tiba datang satu arahan atau instruksi atau perintah supaya kita tidak melakukan atau kita meninggalkannya, maka sebagian orang bisa menerima dengan konsideran yang dia dapatkan, sebagian orang merasa tidak puas. Ini yang terjadi saat ini gitu. Nah, ikhwatul iman, saudaraku sekalian, bahwa ibadah yang kita lakukan, sholat Jum'ah, kenapa kita lakukan? Karena kita yakini bahwa itu wajib. Kewajibannya permanen, artinya bahwa sampai ada hadis, barang siapa yang meninggalkan Jum'at dengan sengaja 3 kali berturut-turut, toba Allah Allah stempel hatinya itu, dicap sebagai orang-orang yang paling tidak munafik lah begitu. Makanya kemudian kita rawat betul-betul salat jamaah di masjid. Sudah pertama kita berusaha melatih diri untuk salatnya di masjid. Kemudian menjadi kebiasaan.
kita menjadi rutinitas kita sholatnya di masjid, karena kita meyakini bahwa sholat di masjid ada kesempurnaan, ada kebaikan. Yang kemudian setelah pembiasaan muncul bahwa ada kenikmatan yang kita rasakan ketika sholat jamaah di masjid. Nah, melalui proses panjang dari pembelajaran, pemaksaan, pembiasaan sampai menjadi kenikmatan, ini kan proses panjang. Tiba-tiba kemudian dilarang, gitu kan, sholatnya di rumah saja. Wajar dong kalau kemudian ada orang yang tidak begitu menerima, dan kemudian ada orang yang merasa kalau toh sholat di rumah dan menerima arahan itu, perintah itu, akhirnya kemudian juga merasa ada ketidakpuasan, ada ketidaknyamanan, merasa ada ketidaksempurnaan dalam beribadah. Sampai ada yang mengatakan, Ustadz, kalau saya sholat di rumah, apakah pahalanya sama seperti kita sholat di masjid, gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini makanya perlu ada pembahasan yang komprehensif, pembahasan yang paling tidak menyeluruh, yang bisa menjawab persoalan-persoalan ini. Kenapa sholat Jumat ditiadakan, suruh di rumah ganti zuhur? Sholat Jumat, kenapa sholat jamaah juga disuruh di rumah, tarawih di rumah, Idul Fitri juga ditiadakan? Kenapa bisa terjadi demikian, gitu kan? Nah, ikhwatal iman, saudaraku sekalian, dalam waktu yang singkat saya sampaikan pada antum, ada rambu-rambu. Saya sampaikan rambu-rambunya saja. Rambu-rambu yang harus difahami ketika antum belajar fikih, supaya bisa menjawab ini persoalan-persoalan ini. Ini penting untuk difahami rambu-rambunya. Saya tidak menjawab setiap masalah dalilnya apa, boleh atau tidak, enggak. Tapi saya sampaikan rambu-rambu. Baru kemudian rambu-rambu itu antum bisa, Anda bisa menjadi solusi, bisa menyelesaikan, bahkan bisa menjadi landasan penyelesaian masalah. Ya. Yang pertama, ada 4 rambu-rambu yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa ketika kita belajar fikih itu di masa Rasul, masa sahabat, sumbernya cuma satu, nas, dalil, Quran maupun nas sunnah. Maka sering dikenal dengan istilah fikih nusus. Kalau nanya hukum, dalilnya mana, ayatnya mana, hadisnya mana, fikih nusus. Ini pada zaman itu. Tapi ketika kemudian umat berkembang, masyarakat menyebar luas, permasalahan tumbuh berkembang banyak, maka tidak setiap masalah yang kemudian dilandasi dengan yang jelas. Akhirnya kemudian muncullah ijtihad baru untuk mencari solusi hukum. Muncul ijtihad untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, semakin luas umat ini dan semakin banyak persoalan baru yang muncul, maka semakin banyak ijtihad yang dilakukan. Makanya kalau bicara fikih, itu mayoritas persoalan fikih itu adalah landasannya ijtihad. Ini persoalan. Nah, untuk memahami persoalan fikih perlu, ini rambu pertama, ya. Untuk memahami fikih itu tidak cukup dengan memahami nas atau dalil, nggak cukup. Tapi memahami fikih harus dibarengi dengan pemahaman tentang fikih maqasid atau istilah maqasid syariah. Harus dibarengi dengan maqasid syariah, pemahaman tentang maqasid syariah. Supaya apa? Supaya tidak benturan. Fikih itu pelaksanaan perintah. Fikih itu adalah melaksanakan syariat, itu fikih. Sementara maqasid syariah adalah prinsip. Nah, antara prinsip maqasid syariah dengan fikih ini tidak boleh benturan. Ketika terjadi benturan antara fikih dengan maqasid syariah, maka yang perlu dievaluasi adalah pelaksanaan syariatnya. Makanya kemudian ini yang harus dilakukan. Ketika bicara fikih harus paham tentang maqasid syariah lebih dahulu, akan lebih bijak dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, sekarang pertanyaannya, apa sih maqasid syariah itu? Maqasid itu jamak daripada maksud. Maksud itu artinya tujuan. Jadi maqasid syariah artinya tujuan diturunkannya syariat. Maqasid syariah itu tujuan diturunkannya syariat. Artinya begini, ketika Allah turunkan syariat, Allah turunkan ajaran dengan sekian banyak perintah, Allah turunkan Quran dan sunnah nabinya dengan sekian banyak perintah, sekian banyak larangan. Pertanyaannya, untuk apa sih, gitu kan? Apa sih tujuannya?
Mesti ada tujuan dong. Kalau tanpa tujuan nggak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak mungkin. Pasti ada tujuannya. Jadi ketika Allah turunkan, Allah perintahkan banyak perintah, Allah turunkan banyak larangan, pasti ada tujuan. Kalau nggak tanpa tujuan nggak mungkin Allah menurunkan syariat tanpa tujuan. Nah pertanyaannya adalah apa tujuan diturunkan syariat itu? Nah ikhwatul iman, saudaraku sekalian, tidak banyak ulama yang menganalisa persoalan ini. Ada ulama yang sangat terkenal yang menganalisa tentang tujuan syariat atau maqasid syariah itu, yaitu Imam Syatibi rahimahullah. Jadi Imam Syatibi rahimahullah itu adalah ulama pertama-tama yang berusaha menganalisa maqasid syariah. Dalam buku terkenalnya, buku Ushul Fiqh Al-Muwafaqat, 2 jilid, 1 jilid itu bicara tentang maqasid syariah secara menyeluruh. Nah, jadi ketika Allah turunkan syariat, Allah turunkan banyak perintah, Allah turunkan banyak larangan, pertanyaannya apa sih tujuannya? Imam Syatibi menganalisa dan menyebutkan tujuannya adalah satu. Apa tujuan diturunkan syariah? Tahqiqul maslahah. Tahqiqul maslahah, mewujudkan maslahat, mewujudkan kebaikan. Jadi Allah turunkan syariat itu untuk mewujudkan, merealisasikan maslahat kebaikan. Di mana syariat diturunkan pasti ada maslahat, ada kebaikan. Ya kan? Jadi kalau ada beberapa omongan intelektual yang mengatakan bahwa syariat kalau diterapkan bisa memecah belah umat, salah. Tidak akan terbukti, karena syariat ketika diturunkan ada maslahat, ada kebaikan yang pasti akan dilahirkan, akan ditinggalkan, akan diwariskan, gitu kan? Nah, kalau syariat itu diturunkan tujuannya adalah mewujudkan maslahat atau kebaikan, maka pertanyaannya adalah kira-kira kebaikan apa yang Allah inginkan dengan diturunkannya syariat itu, gitu kan? Kebaikan apa yang Allah inginkan dengan diturunkannya syariat itu, kira-kira apa, gitu kan? Jadi bahwa Imam Asy-Syatibi lebih luas lagi menganalisa, dan akhirnya Imam Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan 6 prinsip dasar. Jadi tadi syariat diturunkan untuk memastikan untuk mewujudkan maslahat atau kebaikan. Maslahat apa yang diinginkan oleh Allah? Terwujudnya 6 prinsip dasar. Apa 6 prinsip? Pertama, hifdzuddin, terjaganya agama. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs, terjaganya jiwa. Yang ketiga, hifdzu an-nasl, terjaganya keturunan. Yang keempat, hifdzul aql, terjaganya harta. Yang kelima, hifdzul mal, hifdzul aql, terjaganya akal. Yang kelima, hifdzul mal, terjaganya harta. Yang keenam, hifdzul irdi, terjaganya kehormatan. Ini 6 prinsip dasar. Syariat diturunkan untuk mengawal terjaganya 6 prinsip dasar ini. Artinya sederhana. Ketika syariat diterapkan, ketika perintah dilakukan, ketika larangan ditinggalkan, maka pasti ada salah satu di antara 6 prinsip dasar yang terjaga. Kenapa zina diharamkan? Karena dalam rangka karena zina itu bisa menodai keturunan, gitu kan? Kenapa kemudian minuman keras diharamkan? Karena bisa menodai akal, rusak akal, gitu. Jadi seperti itu. Jadi maqasid syariah itu adalah tujuan diturunkan syariah. Apa tujuan diturunkan syariah? Mewujudkan kemaslahatan. Maslahat apa yang diinginkan oleh Allah? Terwujudnya 6 prinsip dasar. Terjaganya agama, jiwa, akal, harta, gitu kan? Kehormatan, gitu kan? Keturunan, gitu kan? Nah itu 6 prinsip dasar. Nah oleh karena itu, setiap tindakan, perbuatan, aturan, keputusan, kebijakan ataupun undang-undang yang merusak salah satu di antara 6 prinsip dasar itu, maka itu masuk kategori kejahatan yang harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan. Ad-dararu yuzalu, bahaya harus dihilangkan. Tindakan, ucapan, perbuatan, kebijakan, aturan, keputusan, undang-undang yang merusak salah satu di antara 6 prinsip dasar,
harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan, harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal, gitu kan? Nah, itu. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi saya sampaikan, kalau kita belajar fikih, maka kita harus belajar maqasid syariah. Karena fikih itu pelaksanaan perintah. Maqasid syariah itu prinsip, gitu lah. Menjaga nyawa prinsip, menjaga harta prinsip, menjaga akal prinsip, menjaga agama prinsip. Nah, semua perintah-perintah dan larangan dalam Islam itu dalam rangka mengawal 6 prinsip dasar ini. Makanya kalau melaksanakan satu perintah fikih atau ibadah, kemudian mengancam salah satu di antara 6 prinsip dasar ini, maka pelaksanaan perintah ini yang harus dievaluasi, gitu loh, karena bertentangan dengan prinsip. Ini persoalan mendasar nih. Makanya kita lihat contoh kasusnya, sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu hukumnya wajib bagi laki-laki muslim, wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Dalilnya jelas. Dan sholat itu fikih, pelaksanaan syariat itu. Sekarang jadi masalah, kalau melaksanakan kewajiban, yaitu pelaksanaan sholat Jum'ah, bisa mengancam nyawa, gitu. Kalau kehadiran kita di masjid melaksanakan sholat Jum'ah itu nyawa terancam, maka yang dievaluasi apa? Pelaksanaan Jumatnya, gitu. Karena menjaga nyawa adalah prinsip. Menjaga nyawa itu prinsip, jadi pelaksanaan Jumatnya perlu dievaluasi. Pelaksanaan Jumatnya harus dievaluasi. Makanya kan Jumatan bisa gugur ketika nyawa terancam. Itu loh. Maka teman-teman yang ada di zona merah Jabodetabek, yang wabah corona begitu luar biasa menyerang, kemudian instruksi pemerintah Jumatan ditiadakan, wajar, dan itu memang menyelamatkan nyawa, itu perintah, gitu loh. Jadi Jumatan bisa gugur karena maqasid syariah. Nah ini, makanya kata iman saudaraku sekalian, kalau ditanya Jumatan kok digugurkan, dalilnya mana? Nggak perlu dalil sebenarnya. Tapi perlu kita jelaskan tentang prinsip maqasid syariah itu. Bahwa menjaga nyawa itu prinsip dalam Islam. Allah turunkan syariat itu dalam rangka menjaga 6 prinsip dasar, di antaranya nyawa. Ketika pelaksanaan syariat itu menyebabkan nyawa terancam, maka pelaksanaannya jadi gugur, kewajiban itu. Contoh, haji itu wajib bagi seorang muslim, mamanya sudah terkena kewajiban haji, sudah bayar, tinggal berangkat, tapi ternyata ada masalah di perjalanan, ada teroris di perjalanan, ada kemudian perampok yang bisa mengancam nyawanya umpamanya. Kalau memang bisa mengancam nyawanya, menjadi kewajiban haji jadi gugur, gitu. Karena menyelamatkan nyawa itu wajib. Nah ini, ikhwatal iman saudara sekalian, pelaksanaan Jumat wajib, menjaga nyawa wajib. Di sini perintah syariat, di sini prinsip syariat, gitu kan? Ketika melaksanakan Jumat itu prinsip syariat terancam, maka pelaksanaannya jadi gugur. Nah itu tuh, ini penting untuk difahami. Pengembangan contoh. Sekarang saya tanya, kalau antum mau berangkat Jumatan, karena telat berangkatnya, khutbah naik atau khutbah dimulai jam 12, antum berangkat pas jam 12 atau jam 12 kurang 5 menit lah. Akhirnya antum berangkat, tiba-tiba di jalan itu ada kecelakaan lalu lintas, ada orang tertabrak, lalu itu orang berdarah, perlu dibantu, diselamatkan, dibawa ke rumah sakit. Atau ketika antum berangkat ke masjid, ya, dalam fikih klasik nih, ada orang kecebur sumur atau kecebur empang, ya kemudian dia mau tenggelam, minta pertolongan. Pertanyaannya adalah, apakah antum tetap berangkat ke masjid sholat Jum'ah karena melaksanakan perintah, sementara nyawa terancam hilang, ataukah antum selamatkan orang yang kecelakaan, selamatkan orang yang tenggelam itu, menyelamatkan nyawa, tapi nanti konsekuensinya antum ketinggalan sholat Jumat dan tidak sholat Jum'ah? Kira-kira mana yang antum pilih? Itu coba, kira-kira mana yang pilih? Melaksanakan Jumatan itu wajib loh. Tapi kalau antum Jumatan, ini nyawa hilang loh ini. Kecelakaan lalu lintas yang tenggelam bisa mati, hilang nyawa. Atau antum nolong ini, kemudian antum tidak Jumatan, mana yang dilakukan? Tentu antum akan mengatakan bahwa nolong orang lebih diutamakan. Kenapa? Menyelamatkan nyawa, gitu. Menyelamatkan nyawa lebih diutamakan.
walaupun antum pada akhirnya konsekuensinya tidak Jumatan gitu loh. Nah ini contohnya ini ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini antum sudah bisa menjawab kenapa Jumatan di daerah yang wabah corona itu begitu merajalela kemudian gugur di sini. Nggak usah nyari-nyari dalil, tapi antum jawab bahwa ini nyawa terancam. Menjaga nyawa adalah kewajiban syariat gitu. Menjaga nyawa itu kewajiban syariat. Nah, nanti mengembang. Kalau Jumat yang wajib saja gugur karena untuk menyelamatkan nyawa, karena nyawanya terancam, bagaimana dengan salat jamaah yang sunnah? Bagaimana dengan tarawih yang sunnah? Bagaimana dengan Idul Fitri yang sunnah? Ya kalau kemudian tarawih nyawa terancam, Idul Fitri nyawa terancam, ya udah gugur kan. Nah ini ya, ini masalah penting. Nah yang jadi masalah lagi adalah ikhwas sekalian, yang jadi masalah itu adalah cuma kadang-kadang ini sikap kita yang kadang-kadang berlebihan. Edarannya satu, edaran PBNU, edaran Kemenak satu, Jumatan di rumah, ganti zuhur, tarawih di rumah, Idul Fitri di rumah. Nah coba kita satu, wilayahnya beda, kita sama. Ada ikhwah yang wilayahnya masih terlalu genting, belum ada kasus gitu kan, belum ada yang terkena, akhirnya Jumatan ditiadakan, Jumatan gugur atau tidak Jumatan, akhirnya apa? Pro kontra gitu kan. Jadi terjadi pro kontra karena memang kondisinya berbeda gitu. Ini nih masalah pertama ya, masalah pertama. Jadi masalah pertama yang harus difahami ikhwatal iman saudaraku sekalian adalah ketika kita belajar fikih maka harus belajar maqasid syariah. Maqasid syariah tujuan diturunkannya syariah, di antaranya adalah menjaga nyawa. Maka ketika pelaksanaan syariat itu mengancam nyawa, maka pelaksanaannya gugur. Karena menjaga nyawa adalah prinsip yang harus dijaga. Enak kan? Enak dan mudah difahami, sederhana jadi mudah difahami. Kalau antum pakai dalil-dalil yang dipaksakan akhirnya terjadi perdebatan. Kalau ini jelas. Jadi kalau menjaga nyawa terancam berarti ya, kalau nyawa terancam ya berarti ini apa namanya, pelaksanaannya jadi gugur gitu. Itu seperti itu. Cuma memang ada persoalan. Kadang-kadang kita ketika tidak Jumatan, ada seorang jamaah nanya, Ustadz, saya tidak Jumat sudah 2 kali, ini Ramadan kali ketiga, ini gimana saya ya ini, gitu kan? Nanti saya termasuk masalah apa enggak ini, gitu kan? Atau saya Ustadz, saya udah nggak jamaah di masjid sudah 1 bulan, ini gimana ya saya ini gitu. Jadi ada suasana yang tidak nyaman, ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi ketika kita tidak Jumatan, ketika kita tidak jamaah, ada sesuatu yang hilang, merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Nah ini yang terjadi. Nah biasanya merasa kurang itu karena kita sudah merawat, menjaga, sudah menikmati, tiba-tiba kita tinggalkan. Nah untuk menjawab itu ikhwatal iman perlu kita tenangkan. Bagaimana caranya? Begini, ini ada kasus ketika saya membimbing haji maupun umroh, ada jamaah ibu-ibu ketika ada jamaah ibu-ibu yang ketika sampai di Mekah, ada jamaah ibu-ibu yang ketika sampai di Mekah yang lain tawaf sunnah, kemudian apa namanya itikaf di Masjidil Haram, dia ternyata haid. Sudah minum pil yang menunda haid. Akhirnya ya Allah nangis siang malam, ya Allah, sampai kemudian dia bilang, ya Pak Ustadz, ini salah saya apa ini Pak Ustadz? Salah saya apa ini kok bisa? Kenapa Bu? Saya bilang, kenapa saya kemudian haid gitu kan? Akhirnya saya tidak bisa tawaf, saya tidak bisa jamaah, tidak bisa itikaf. Sementara yang lain-lain pada bisa menikmati ibadah, akhirnya saya nggak bisa. Kenapa? Apa salah saya Ustadz? Gitu kan? Gitu kan? Begitu loh. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang dalam jiwanya. Ketika kemudian kenikmatan yang biasa dilakukan dan pelaksanaan ibadah harus ditinggalkan, gitu kan?
Ini terjadi sekarang ini juga sama. Akhirnya saya jawab begini, Bu, yang memerintahkan ibu tawaf itu siapa? Allah. Yang kemudian memerintahkan ibu jamaah dan itikaf di masjid siapa? Allah, gitu kan? Sekarang ketika ibu haid, akhirnya kemudian ibu dilarang tawaf, ibu dilarang kemudian itikaf, dan ibu kemudian tidak tawaf, tidak itikaf karena siapa? Karena siapa? Karena Allah, gitu loh. Ini harus difahamkan. Fahami betul-betul. Kita tawaf karena perintah Allah, tidak tawaf karena larangan Allah, gitu loh. Jadi artinya, Bu, saya bilang, kalau teman-teman ibu pada tawaf kemudian pada itikaf atas perintah Allah, ketika ibu tidak pergi ke masjid dan tidak tawaf, tidak itikaf karena larangan Allah, sama-sama taat, saya bilang, gitu kan. Bentuk ketaatannya berbeda. Artinya bahwa ibu ketika tidak tawaf karena memang ada uzur yang dilarang oleh Allah, berarti ibu sedang taat, insya Allah diberi hukum yang sama dengan yang hadir. Jadi nyaman akhirnya, gitu. Ini juga sama. Kalau kita sholat Jumat atas perintah Allah, ketika kemudian tidak sholat Jumat karena menjaga nyawa, dan itu menjaga nyawa juga perintah Allah, itu juga berarti sama-sama menjalankan perintah Allah. Ini penting yang pertama, ya. Jadi kalau kemudian ditanya tentang bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat di musim sekarang ini, jawabannya menggunakan fikih maqasid syariah. Ini yang pertama. Ini rambu yang pertama. Rambu yang kedua, ikhwatal iman, saudaraku sekalian, adalah bahwa ketika kita belajar fikih, tidak cukup dengan belajar fikih nusus tentang dalil, mana ayatnya, mana hadisnya, nggak cukup itu. Tapi ketika kita belajar fikih, kita perlu belajar tentang fiqhul waqi', fikih tentang realita masalah, tentang realita masalah yang sebenarnya apa, situasi dan kondisinya kayak apa, itu perlu difahami. Karena perbedaan situasi, perbedaan kondisi akan berbeda, gitu. Akan terjadi perbedaan. Pemahaman tentang fikih dan pengamalan tentang fikih itu berbeda ketika situasi kondisinya berbeda. Makanya perlu difahami tentang fikih waqi', fikih realita masalah, kondisi dan situasinya perlu difahami. Nah, ini kendala nih, yang jadi masalah nih, kendala. Ada kendala nih. Yang jadi kendala adalah banyak di antara pengajian-pengajian yang terjadi saat ini itu belajar fikih itu dalam kondisi normal. Belajar fikih itu dalam kondisi normal. Itu selalu begitu, gitu. Rukunnya sholat ada 13, 14, 17, diantaranya berdiri, wudhu harus begini, sungguhnya harus begini, gitu. Haji harus fikihnya normal. Karena fikih yang dipelajari itu dalam kondisi normal dan selalu dalam kondisi normal. Ketika seorang muslim dihadapkan pada masalah dan kondisi yang tidak normal, seringkali tidak siap, gitu. Tidak paham akhirnya ketika kondisi tidak normal. Contoh mamanya, makanya sering saya contohkan nih, sederhana. Kalau antum pergi ke rumah sakit dengan orang sakit, tanyakan pada pasien yang sakit, Bapak Ibu udah sholat belum? Belum. Kenapa belum sholat? Nggak bisa berdiri. Jawabannya enak kalau nggak bisa berdiri. Duduk aja Bu, silahkan. Bapak Ibu udah sholat belum? Belum. Kenapa belum? Karena tidak bisa wudhu. Jawabannya enak, silahkan tayamum. Tapi kalau ini yang ketiga, Bapak Ibu sholat belum? Belum. Kenapa nggak sholat? Saya ini nggak boleh gerak sama dokter nih. Jadi nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Coba bayangkan gimana? Gimana jawaban antum? Saya nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, gimana? Kalau nggak bisa wudhu, silakan tayamum. Kalau nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, gimana? Mentok. Di sini nggak bisa ada jawaban, karena fikih yang disampaikan, yang difahami ketika ngaji itu fikih normal. Bahwa sholat harus wudhu, wudhu nggak bisa harus tayamum. Sekarang nggak normal kondisinya. Terus gimana coba? Ini contoh yang pertama. Contoh kedua, Bapak Ibu udah sholat belum? Belum. Kenapa belum? Ini saya najis ini. Kencingnya diwadain kateter tuh, diwadain terus ngalir terus, kencingnya nggak sadar, kencing kan najis. Nah ini kalau 1 minggu terbaring di rumah sakit, kencingnya mengalir terus, apa nggak sholat terus karena najis? Di fikih klasik, di pesantren-pesantren diajarkan
Salat dulu lihurmatil waktu, itu menghormati waktu. Nanti kalau udah sembuh di kodok, mengkodok 7 hari kali 5, oh berat, gak akan mampu. Terus bagaimana solusinya gitu? Nah ini gitu. Jadi bahwa kondisi-kondisi itu perlu difahami. Ketika kondisi normal begini fikihnya, ibadahnya. Ketika kondisi tidak normal begini loh ini gitu. Jadi harus difahami. Nah sekarang ini kondisinya nggak normal. Dengan menyebarnya COVID-19 itu kondisinya jadi nggak normal. Maka kejabatannya aturan-aturan fikih, aturan ibadah akhirnya kemudian tidak normal dilakukan. Nah, bagaimana difahaminya? Perlu ilmu, perlu fikih. Nih, jadi perlu, makanya sekali lagi bahwa umat itu perlu diajarkan tentang fikih kondisi tidak normal, fikih kondisi sakit, fiqhul marid, namanya fikihnya orang sakit. Itu perlu. Banyak orang yang tidak sholat gara-gara sakit. Nah yang ketiga, ikhwatal iman, rambu yang ketiga yang perlu saya sampaikan bahwa ketika kondisinya tidak normal, ada masyakoh, ada kesulitan, ada nyawa terancam, begitu kan? Kondisi yang memang tidak normal, maka Allah Maha Rahman Maha Rahim, Allah turunkan ar-rukhas as-syar'iyyah, rukhsah, keringanan syariat Allah turunkan. Ada takhfifat, keringanan. Ada keringanan takhfif ibdal, takhfif isqat. Di dalam ilmu qawaid fikih dijelaskan. Keringanan dengan digugurkan kewajibannya. Haji yang asalnya wajib ketika nyawa terancam gugur kewajiban. Ada takhfif ibdal dengan cara diganti. Mestinya wudu diganti dengan tayamum. Ada takhfif takdim, didahulukan. Asarnya mestinya di waktunya didahulukan waktu zuhur karena ada masyaqqah kesulitan. Ada takhfif takhir, zuhurnya diakhirkan di waktu asar, gitu kan. Ada takhfif namanya takhfif taghir, keringanan dengan merubah tatanan. Coba sampai ke situ loh itu. Contohnya apa? Salat khauf, salat dalam peperangan. Ketika sedang berkecamuknya perang antara umat Islam dan orang kafir, berkecamuknya perang, gitu kan, datang waktu sholat, sudah kita diperintahkan sholat dalam kondisi apapun. Mau menghadap kiblat, mau rukuk, mau sujud, pakai wudhu, pakai tidak, udah pokoknya sholat tadi semampunya, gitu kan. Ya, sampai seperti itu, gitu. Dan itu salat khauf itu ada dalam Quran dijelaskan. Artinya kalau ini pertimbangannya, berarti kita bisa ngasih solusi hukum kepada ibu-ibu, bapak-bapak pasien yang sakit di rumah sakit itu. Ibu kenapa nggak sholat? Saya nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Berarti kan syarat sahnya sholat harus suci dari hadat. Suci dari hadat itu dengan wudhu atau tayamum. Sekarang tidak bisa wudhu tayamum, terus gimana? Gitu kan? Ini gitu kan? Ibu kenapa nggak sholat? Ini saya najisnya mengalir terus, gitu kan? Syarat sahnya sholat suci dari najis. Nah ini najis. Apa jawabannya, Bu? Sederhana. Yang merintahkan sholat siapa, Ibu? Allah. Sekarang yang ngasih penyakit sampai ibu tidak bisa bergerak siapa? Allah. Ibu, siapa yang merintahkan sholat? Allah. Siapa yang ngasih penyakit sampai ibu terkencing-kencing? Allah. Loh kalau kemudian ini Allah, ya udah kan gitu kan? Laksanakan saja, kerjakan saja, udah semampu ibu gitu. Tapi kan nggak sah Pak Ustadz, ini nggak wudhu, nggak tayamum, nggak sah itu kalau kondisinya normal gitu loh. Ini kan najis, nggak sah Pak Ustadz, nggak sah kalau kondisinya normal gitu loh. Jadi ini harus difahami, ada keringanan-keringanan yang Allah kasih gitu, ada ruang kemudahan yang Allah berikan. Jadi ada keringanan. Jadi kalau sekarang kondisinya ada di zona merah, sholat Jumat asalnya wajib, tarawih dianjurkan, jamaah dianjurkan. Ketika kondisi nyawa terancam, ya sudah suruh di rumah. Di rumah itu kan berarti kan Allah berikan keringanan. Silakan boleh dilakukan di rumah, gitu kan. Jadi nyaman sebenarnya, gitu. Kalau kita paham fikih itu. Yang terakhir, poin yang keempat, ikhwatal iman, saudaraku sekalian, poin yang keempat adalah rambu yang keempat ketika kita belajar fikih adalah bahwa pelaksanaan perintah, pelaksanaan syariat itu biqadril istita'ah, sebatas kemampuan. Biqadril istita'ah, sebatas kemampuan. Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Takwalah kepada Allah semampu kalian.
Artinya bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan syariat Allah. Tapi kalau kemudian ada hal-hal tadi, ada masyaqqah, ada kesulitan, Allah kasih keringanan. Kemudian ada nyawa terancam, Allah kasih solusi, gitu kan. Dan itu sebatas kemampuan yang kita lakukan. Ini ada pertanyaan kemarin dari seorang ustadz di Yogyakarta. Beliau menanyakan, Ustadz, untuk sholat Idul Fitri, arahan pemerintah itu kan kita suruh sholat Idul Fitri di rumah, gitu kan. Nah, masyarakat kalau suruh sholat Idul Fitri di rumah kan sulit ini. Gimana sholatnya, khutbahnya? Saya punya ide nih Ustadz, gimana pendapat antum, katanya. Gimana, saya bilang, idenya begini. Kita kan tinggal di gang-gang nih. Jadi nanti imam itu di ujung gang, nanti orang itu jamak sholat Idul Fitrinya di depan rumah masing-masing, jadi tidak ngumpul. Tapi makmum yang pertama lihat imam, makmum berikutnya lihat makmum, gitu. Panjang sampai ke ujung sana. Nah, gerakan imam atau khutbahnya pakai toa, pakai speaker, pakai toa, pakai salon, jadi nyampe. Gimana pendapat Ustadz? Gitu. Saya jawab, saya bilang, dilihat syurutul jamaah, syarat sahnya jamaah itu terpenuhi. Syarat jamaah itu kan pertama ada imam, ada makmum, ya kan? Makmumnya tidak terhalang dengan imam, makmumnya mengetahui gerak-gerik imam, sama kan? Jadi terpenuhi syarat sahnya jamaah itu. Kalau terpenuhi berarti kan sah, boleh dong saya bilang sholat id begitu, saya bilang. Cuma nanti paling tidak bicara tentang afdaliyah, keutamaan, sama seperti jamaah di masjid. Jamaah di masjid itu dalam kondisi normal barisannya harus rapat. Sawu sufufakum, tolong luruskan dan rapatkan barisannya, harus rapat. Sekarang dengan kondisi wabah corona di beberapa masjid kasih jarak semeter sholat jamaah itu, gitu kan? Ini gimana dong? Sah nggak jamaahnya? Jamaahnya sah. Terus afdal nggak dia? Dia sempurna apa enggak? Afdoliyah rapatnya barisan itu kalau kondisinya normal. Afdoliyah keutamaan rapatnya barisan itu kalau kondisinya normal. Ini nggak normal, ya udah. Jadi afdoliyah itu tidak berlaku, gitu loh. Jadi itu kan tadi solusi kan. Nah tadi yang diusulkan oleh seorang ustadz tadi itu jadi solusi. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kalian. Udah yang bisa kita lakukan itu ya itu, gitu. Itu seperti itu. Jadi ikhwatal iman, saudaraku sekalian, ada 4 rambu-rambu. Dari pemahaman tentang 4 rambu ini, insya Allah bisa menjawab persoalan. Saya ulangi sekali lagi, 4 rambu-rambu dalam memahami fikih. Yang pertama, kalau belajar fikih harus belajar tentang maqasid syariah. Di sini ada supaya tidak terjadi benturan antara pelaksanaan fikih dengan prinsip maqasid syariah. Karena maqasid syariah itu adalah diantaranya menjaga nyawa, prinsip. Menjaga nyawa itu prinsip. Melaksanakan sholat Jum'ah itu pelaksanaan syariat, gitu loh. Nah, kalau pelaksanaan syariat itu mengancam nyawa, berarti benturan antara pelaksanaan syariat dengan prinsip syariat. Mana yang perlu dievaluasi? Pelaksanaannya. Jadi Jum'atan bisa gugur karena kalau mengancam nyawa. Kalau Jum'atan yang wajib aja bisa gugur, apalagi yang sunnah, jamaah, tarawih bisa gugur, gitu. Nah, tadi saya sampaikan, kadang-kadang sekarang masalahnya adalah ketika kita tidak Jumatan merasa ada dosa, jadi nggak puas banget. Ketika kita sholatnya di rumah itu merasa kayak ada sesuatu yang hilang, gitu, nggak sempurna, gitu. Nah, perasaan itu perlu dihilangkan. Kenapa? Karena ketika kita sholat di masjid atas perintah Allah, ketika kita harus sholat di rumah dalam rangka menjaga nyawa juga termasuk perintah Allah, gitu loh. Jadi mestinya harus dihilangkan. Cuma memang susah menghilangkan itu supaya merasa nyaman-nyaman saja, susah. Kenapa? Karena kita sudah melalui proses panjang untuk bisa menikmati jamaah itu, gitu. Kita asalnya diajari suruh jamaahnya di rumah, dipaksakan oleh orang tua, oleh guru, kemudian kita menjadi biasa, pembiasaan menjadi kenikmatan. Kan butuh waktu panjang. Nah, kita sudah menikmati, tiba-tiba suruh sholat di rumah, wajar dong ada suasana nggak nyaman. Tetapi tetap bahwa kita berharap bahwa kita diberi pahala yang sama. Karena tadi jadi ibu-ibu yang haid ketika umrah itu, oh, Ustaz, saya salah apa? Loh, ibu tidak salat di masjid karena haid, itu karena larangan Allah. Temannya itu salat di Masjidil Haram karena perintah Allah. Ini karena ngikuti Allah, ini karena ngikuti Allah, sama dong kan, gitu kan? Enak, nyaman. Nah, tadi ada pertanyaan dari jamaah.
Ustadz, kalau kita sholat di rumah karena untuk menjaga nyawa, apakah diberi pahala sama seperti jamaah di masjid? Kalau kita sholat di rumah karena menjaga nyawa, apakah diberi pahala sama dengan sholat di masjid? Saya jawab, tergantung kebiasaan. Kalau orang itu biasanya di masjid, kemudian hari ini kemudian tidak di masjid karena memang kondisinya terancam nyawanya, berarti sama, insya Allah. Tapi kalau orang biasanya nggak ke masjid, ya kemudian sholat di rumah nyaman-nyaman saja, ya nggak sama dong pahalanya. Ini yang pertama. Rambu-rambu yang kedua, bahwa ketika belajar fikih tidak cukup dengan fikih nusus saja tentang dalil ayat dan Quran atau hadis, tapi belajar fikih perlu dengan fikih waqi', realita masalah. Perbedaan kondisi dan situasi akan berbeda hukum. Perbedaan situasi dan kondisi akan berbeda tata cara pelaksanaan ibadah, itu bisa terjadi perbedaan. Makanya ini yang harus difahami, termasuk fikih orang sakit tadi itu, karena kondisinya berbeda. Jadi ketika kita belajar fikih cuma fikih normal, kondisi normal saja, ketika tidak normal panik gitu kan. Tapi ketika kita faham bahwa ada fikih yang tidak normal, maka kita menjadi biasa, ya seperti itu. Yang ketiga, bahwa ketika kondisi kita masyaqqah, ada kesulitan dalam melaksanakan ibadah, maka Allah berikan ar-rukhas asy-syar'iyyah. Ada ruang keringanan-keringanan yang Allah berikan. Dalam kondisi normal saja, kita musafir, kita boleh jamak qashar kok. Sekarang dalam COVID-19, ya boleh kita keringanan-keringanan yang lain akan muncul. Gitu loh. Jadi karena ad-daruru yuzal, bahaya harus dihilangkan, dan kemudian al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang terakhir, yang poin yang keempat tadi adalah bahwa melaksanakan syariat sebatas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dari 4 rambu-rambu itu, ikhwatul iman, silahkan langsung kita aplikasikan dalam contoh kasus. Tapi sebelumnya saya sampaikan, ini penting. Kita itu berusaha untuk di tengah-tengah. Jangan sampai kita terjebak ke ekstrim kanan, terlalu panik dengan kondisi, sehingga kemudian ini terlalu panik dengan kondisi. Ada edaran suruh salat di rumah Jumatan, semua tidak, kita ikut-ikutan. Sementara kita di daerah yang masih aman, mamanya. Di daerah yang masih di kampung-kampung yang masih aman, masih belum kena gitu. Udah ikut-ikutan tidak Jumatan karena ikut edaran dan instruksi dari pusat, mamanya. Ini kan jadi terlalu panik. Ini ekstrim kanan ini. Ekstrim kiri ada orang yang tasahul, gampang masalah. Dia sudah berada di zona merah Jabodetabek, dia nggak usah takut hanya pada Allah saja gitu kan. Sehingga kemudian tetap Jumatan, tetap jamaah, itu juga nggak benar gitu. Nah, posisi kita bagaimana? Tengah-tengah. Jadi kita posisinya tengah-tengah, fahami kondisi real kita. Wilayah kita bagaimana, aman atau tidak, kalau dibikin zona merah, kuning atau hijau gitu kan. Sehingga kemudian kita masih mungkin nggak untuk jamaah gitu, kita masih mungkin nggak untuk taraweh gitu kan. Itu perlu dipetakan seperti itu. Makanya teman-teman yang di Depok atau di Jakarta atau di Tangerang beda dengan kita di Indramayu. Di sana udah nggak ada taraweh, kita di Indramayu masih pakai taraweh, walaupun pakai masker pada pengap kan gitu kan. Masih ada taraweh kita lakukan. Nah itu jangan terlalu panik berlebihan, jangan terlalu gampang. Kita posisikan di tengah. Makanya kemudian pesan Allah dalam Al-Quran ketika ada masalah itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hei orang-orang beriman, kalau kalian ada masalah, minta tolonglah pada Allah dengan 2 cara. Pertama apa? Sabar. Yang kedua salat. Salat itu menguatkan hubungan kita dengan Allah yang memberikan musibah dan ujian. Sabar itu mengikuti protokol, aturan dan arahan gitu loh. Itu sabar. Jadi kalau kata dokter, tenaga medis, protokol arahannya begini, ikuti gitu. Jadi suruh pakai masker, jaga jarak, jangan banyak berkumpul, tidak banyak berkumpul. Nah ini, nah ya, jadi ini yang perlu difahami. Jadi jangan sampai tadi gitu, fatwanya di mana, kemudian dia ada di mana, tapi kemudian paniknya sama. Karena sering saya sampaikan bahwa fatwa itu produk situasi dan kondisi. Fatwa sebuah negara belum tentu cocok diterapkan di negara lain. Fatwa ulama Saudi belum tentu cocok diterapkan ke Indonesia. Makanya silakan mengakomodir fatwa-fatwa ulama, tapi ketika dipraktekkan ke lingkungan harus bijaksana.
Nah sama di Indonesia dengan negara yang besar, fatwa sebuah wilayah belum tentu cocok di wilayah yang lain, gitu kan, daerah yang lain. Jadi kita harus paham tentang fikih waqi' tadi itu ya, paham tentang realita masalah. Nah sekarang kita masuk, setelah rambu-rambu saya sampaikan, ada 4 rambu-rambu, saya masuk ke contoh aplikasi nih. Pertama, untuk sholat jamaah. Sholat jamaah itu kalau dilihat dari sisi hukum itu sebenarnya khilaf. Madhab Dawud Al-Zahiri mengatakan sholat jamaah wajib, bahkan jadi syarat sahnya sholat. Kalau sholat sendirian maka sholatnya tidak sah. Ini madhab Al-Zahiri yang tekstual, tidak banyak pendapat ini. Madhab Hambali yang dianut oleh ulama-ulama Saudi, sholat jamaah itu adalah wajib dan bukan syarat sah sholat. Artinya kalau orang sholatnya sendirian sah sholatnya, dan berdosa. Itu madhab Hambali, sah sholatnya tapi dosa. Kalau madhab Syafi'i ada 2 fatwa, ada dua pendapat. Pendapat pertama sunnah muakkadah, pendapat kedua fardu kifayah. Tapi yang dominan sunnah muakkadah. Artinya dari sisi hukum saja, gitu kan, ada ruang. Jadi kalau kita kan cuma pindah tempat dari sholat di masjid menjadi sholat di rumah, kan gitu kan, tetap jamaah dengan keluarga. Jadi fadilahnya sama. Cuma pertanyaan tadi, Ustaz, kalau kita jamaah di rumah sama nggak dengan keutamaan jamaah di masjid? Tergantung kebiasaan. Gitu. Nah ini cuma ada masalah itu, ada 2 masalah nih tentang sholat jamaah ini. Ada 2 masalah. Masalah pertama, kenapa kita tidak nyaman ketika sholat jamaah di rumah itu? Karena tadi kita tuh mengajari diri untuk bisa menikmati jamaah di masjid itu melalui proses panjang, gitu loh. Dari kita kemudian dipaksa oleh guru, dipaksa orang tua, kemudian dari paksaan menjadi pembiasaan, dari pembiasaan menjadi sebuah kenikmatan, gitu kan? Ini kan waktu panjang. Nah sudah nikmat, sudah terbiasa, tiba-tiba suruh sholat di rumah. Akhirnya ada sesuatu yang hilang, nggak nyaman, kayak tidak sempurna gitu. Nah, biasa, wajar suasana itu terjadi, itu wajar, gitu kan? Ini masalah pertama. Tapi tetap kita yakini bahwa mudah-mudahan kita dapat pahala yang sama karena memang kita sholat di rumah dalam rangka menjaga nyawa, perintah Allah. Dan yang kedua, ini masalah sholat jamaah itu ada masalah kedua penting juga disampaikan. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan begini, bahwa ibadah-ibadah sunnah yang menjadi syiar dalam Islam, syiar ya, itu kalau ditinggalkan oleh semua penduduk, semua masyarakat, maka semua masyarakat dosa semuanya. Azan itu sunnah. Tapi di kampung kalau nggak ada azan sama sekali, jamaah itu sunnah. Kalau di kampung nggak ada jamaah sama sekali, sehingga syiar Islam itu hilang, maka semua penduduk kampung dosa semuanya. Kata Imam Asy-Syatibi, ibadah sunnah naik menjadi fardu kifayah. Imam Asy-Syatibi itu mengatakan demikian. Nah artinya ikhwatal iman, saudaraku sekalian, ini yang dikhawatirkan oleh beberapa teman-teman di daerah, di zona merah. Jadi ketika jamaah tidak ada, maka khawatirnya jadi sepi, mati syiar itu. Di sebagian daerah malah kemudian azan juga nggak ada. Saya bilang mestinya azan tetap ada. Ustaz, kalau azannya dikumandangkan khawatir orang-orang pada datang dan jamaah. Ya tinggal disampaikan, Bapak Ibu sholatnya di rumah, ini azan untuk mengingatkan tentang masuknya waktu sholat. Jadi syiarnya masih berkumandang. Terus yang kedua, jamaah di masjid kan tidak harus hilang sama sekali kan. Artinya begini, marbot sama 1 orang, jamaah kan bisa juga kan, itu 2 orang. Yang nggak boleh kan kumpul orang banyak, kumpul-kumpul itu gitu kan. Maksudnya begini, khawatir syiar itu hilang total gitu. Khawatirnya itu. Makanya kemudian ini yang jadi masalah, persoalan jamaah. Tapi sebenarnya nggak ada masalah ya. Ini tentang jamaah, tentang Jumat tadi sudah dijawab ya. Jumatan perintah Allah, wajib hukumnya, jaga nyawa juga perintah Allah, prinsip dalam syariat. Ketika melaksanakan Jumat nyawa terancam, maka kewajiban Jumat jadi gugur. Dan kita salat zuhur di rumah bukan karena teledor, bukan karena melanggar, tapi karena melaksanakan perintah Allah, merawat dan menjaga nyawa kita. Tuh, salat Id sunnah sama. Untuk mudik gampang lah, mudik silaturahim dengan cara bagaimanapun bisa, asal kiriman anak ke orang tuanya nyampe, telekonferensi, telepon juga nyampe, selesai. Itu mudik ya. Nah, sekarang masalah tentang puasa Ramadan. Ini tentang puasa Ramadan nih. Kalau pasien yang PDP atau positif
COVID-19 itu sakit. Sehingga kalau sakit ya boleh dong tidak puasa Ramadan, namanya orang sakit. Terus gimana? Ya kalau udah sembuh diqadha, selesai kan? Itu untuk pasien. Sekarang pertanyaannya adalah tenaga medis. Dokter perawat pada bilang, Ustadz, kita ini merawat pasien-pasien yang kena virus, perlu imunitas, perlu makanan yang bergizi, perlu stabilitas gitu kan, energi. Kalau kita puasa, kita khawatir, maka kemudian kita lemes, energi berkurang, akhirnya kemudian khawatir kita bermasalah. Ya saya jawab, kalau antum mengatakan bahwa kalau puasa jadi tidak sehat, diluruskan, nggak bisa diterima. Karena Rasul mengatakan, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Tapi kalau antum bahwa kita butuh energi, butuh imunitas, butuh makanan yang bergizi, saya setuju. Jadi gimana? Boleh puasa, boleh tidak puasa nggak Ustaz? Kita tenaga medis boleh tidak berpuasa. Apa alasannya? Menjaga, mengawal, menyelamatkan nyawa-nyawa manusia. Lo larinya ke sini nih, maqasid syariah ini larinya. Boleh. Nah terus kemudian tenaga medis bertanya, Ustaz, kalau kita boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini karena tadi ada uzur ya untuk menyelamatkan nyawa-nyawa manusia, terus kita qadha atau bayar fidyah? Saya bilang qadha, bayar fidyah. Jawabannya gimana coba? Jawabannya adalah qadha. Karena bapak ibu ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan karena uzurnya dalam rangka menyelamatkan nyawa. Ketika uzurnya hilang, maka harus diqadha, bayar hutang. Itu boleh nggak pakai fidyah, pakai kafarat? Saya jawab bahwa fidyah atau kafarat itu untuk uzur yang permanen. Uzur yang permanen. Contoh mamanya orang sakit, sakitnya menaun, yang diprediksi dokter gak akan sembuh, ya kan? Ini orang sakit yang diprediksi dokter tidak akan sembuh, maka boleh bayar kafarat, bayar fidyah setiap hari, langsung puasa aja diganti, nggak perlu qadha, nggak perlu nunggu. Pada permanen. Atau orang tua jompo yang pikun, udah permanen, maka boleh pakai fidyah langsung. Atau buruh harian yang kerja hari ini untuk makan keluarga hari ini. Kalau tidak kerja nggak bisa makan. Coba qadhanya kapan? Nggak bisa kan? Ini buruh harian yang kerja hari ini untuk makan hari ini itu bisa pakai fidyah lah itu. Bisa pakai fidyah karena nggak ada waktu untuk qadha. Kalau dia tidak kerja nggak bisa makan, gitu kan? Keluarganya. Terus ibaratnya itu tadi permanen. Ya. Jadi ini tentang puasa Ramadan. Terakhir tentang tajhiz janaiz. Kalau ada pasien yang terkena virus corona atau COVID-19, terus kewajiban kita seorang muslim kan ada memandikan, mengkafanikan, nyolati, dan menguburkan. Ini kalau kita memandikan, gimana Ustaz? Kan takut ini menular, ini akan menular, nggak berani. Nah ini ikhwatul iman, saudaraku sekalian, bahwa kewajiban kita kepada pasien yang sakit atau yang meninggal karena virus corona ini tetap sama, memandikan, mengkafanikan, menyolati, dan menguburkan, sama. Cuma kembali kepada fattaqullaha mastata'tum, kembali ke sana, kembali pada prinsip ad-daruru yuzal, gitu kan, bahaya harus dihilangkan. Jadi gimana? Kalau sekiranya kita khawatir dan bahkan bisa tertular, serahkan kepada rumah sakit, biar rumah sakit yang kemudian ngurusin jenazah itu, gitu. Itu. Jadi pelaksanaan tajhiz janaiz itu adalah biqadril imkan, maqdur wa ma'mun, sebatas kemampuan dan aman. Jadi serahkan kepada rumah sakit, selesai, gitu kan. Jadi ikhwatul iman, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi masalah-masalah yang terjadi, ya, yang terjadi di masa sekarang ini. Dengan demikian maka hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini tidak lagi jadi ganjalan kita, tetapi kita berusaha untuk maksimal di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Jadi sekali lagi bahwa 4 rambu-rambu dalam memahami fikih itu fahami betul, sehingga kemudian ketika kita memposisikan tanzilul hukmi, memposisikan hukum kepada masalah yang kita hadapi, itu akan bisa kita selesaikan dengan baik dan benar.
Demikian, kurang lebih minta maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.